Shalom. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan nyanyikan Ars GKN. Kita bersyukur pada Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Selamat datang Pak Dwi dan Ibu, selamat melayani. Kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ini syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap keselamatan yang sudah Engkau beri. Terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Apapun yang kami terima, kami mau mengucapkan terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih.
saja yang memujikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan. Mari renungkan setiap kasih
lagi meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Kita mau berkatakan pengakuan iman rasuli kita. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Kita mau lebih lagi meninggikan Allah kita karena kita punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan,
lagi bersorak-sorai buat Allah kita. Bersorak-sorai. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Ibu Gracia akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah kumpulkan kami pada pagi hari ini. Sementara kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan setiap persembahan kami, agar boleh layak dan berkenan kepada Engkau. Berkati kami Tuhan yang akan memberi, Kau juga berkati kami yang belum bisa memberi saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
berkat anak cucunya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merelakan dan meninggikan Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa mujizat akan terjadi selalu dalam hidup kita. Ya, saya mau bersaksi bagi Tuhan, kalau pada hari Jumat ya, saya nangis sama Tuhan. Karena apa? Semua di rumah habis. Beras habis, gula habis, sampai listrik kok ya bunyi pisan ya. Kok ya melok-melok gitu ya. Saya nangis sama Tuhan. Kok gini sih Tuhan ya? Kok sepertinya saya diuji ya. Ketika saya menangis sama Tuhan, berdoa, tiba-tiba suami saya datang. Dia kan habis jemput anak saya nomor 3 ke sekolah. Dikasih lihat HP saya, HP-nya malah lihatan. Ya, puji Tuhan. Ada orang yang kasih DP, padahal orangnya ini minta Januari dikerjakan. Ya cuma sedikit, bikin tempat tidur ya, ngelas gitu ya, tapi dia sudah kasih DP. Ya puji Tuhan, saya gak jadi putus asa ya. Tuhan menjawab setiap doa kita kalau kita sungguh-sungguh berharap pada Dia. Rasanya memang setiap minggu saya rasakan mujizat Tuhan itu selalu ada. Tetapi saat itu saya benar-benar nangis. Walah Tuhan, masuk pelayanan seperti ini, soroi. Sampai saya ditanya suami saya, Mama pernah ngerasa kelaparan ya waktu pelayanan? Saya ingat ketika saya kecil, ibu saya tidak punya apa-apa, kami semua dikasih makan bubur ya. Sampai saya
pulang sekolah itu Luru Mangga. Ya. Luru Mangga. Sekarang udah jadi toko aki itu ya. Di situ ada mangga, mangganya lebat, jatuh-jatuh. Kami pulang, saya sama adik-adik saya jalan kaki pulang bawa mangga. Ya, mungkin itu saat tersusah kami ketika kami menjadi anak hamba Tuhan. Tetapi jangan sampai saya juga mengalami seperti itu sampai makan bubur gitu ya. Anak-anak saya makan bubur semua gitu ya. Jangan sampai ya. Karena melayani itu panggilan buat saya yang saya harus lakukan. Meskipun rasanya berat, tapi harus saya kerjakan. Kadang-kala memang putus asa, tapi Tuhan senantiasa menolong. Mujizatnya itu tepat pada waktunya. Karena itu kita semua jemaat Tuhan, jangan putus asa. Kita mau mengenal Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Apa kehendaknya dalam hidup kita? Apa mau Tuhan dalam hidup kita? Kita mau pujikan pujian ini, mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melahimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Aku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Aku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang
bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau kami melihat ke belakang, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib sungguh luar biasa. Hingga pagi hari ini kami terpelihara dengan baik Tuhan. Kami boleh menikmati kesehatan, kami boleh menikmati kekuatan. Bahkan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami kelaparan. Dan itulah janji-Mu kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sungguh hati kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkaulah pemelihara kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah pertolongan kami. Terima kasih untuk sampai pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Dan terlebih Tuhan kami bersyukur karena pagi hari ini kami akan menikmati berkat rohani yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan siap memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Secara khusus juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan pengurapan khusus pewahyuan yang daripada Engkau nyatakan atas hamba-Mu. Sehingga umat-Mu di tempat ini Tuhan boleh menikmati berkat yang sama. Terima kasih ya Tuhan. Segala kuasa-kuasa apapun yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu, kami bersehati menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus ambil alih sehingga firman Tuhan boleh diberitakan. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari yang siap berkati katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum duduk silakan keluar dari bangku, berikan salam kanan kiri. Allah kita luar biasa, katakan haleluya. Tuhan kita sungguh luar biasa. Saudara, kembali saya bersyukur kepada Tuhan ya. Karena sudah 1 tahun ini, mungkin sudah 1 tahun lebih ya Mama ya. Baru saya kembali diberi kesempatan oleh Ibu Gembala untuk melayani di tempat ini. Terima kasih Ibu Gembala, terima kasih Mas Yoni dan juga Mbak Ike. Nah saudara, apa yang saya mau sampaikan ini terkait dengan hati ya. Terkait dengan hati kita, yaitu jagalah hatimu. Saudara, ketika saya mempersiapkan tema dan judul ini, memang Tuhan firman itu pedang bermata dua. Artinya ojo kon iso mek nyampe notok tapi gak iso nglakoni. Apa jenenge ya bahasa Jawa niku? Nah, saya bukan orang Jawa tulen ya, karena separuh umur saya ada di Jakarta. Jadi kurang paham. Jadi saudara, Tuhan izinkan kami mengalami saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita buka dulu saja Amsal 4. Ya, saya undang kita bangkit berdiri lagi. Kita akan baca bersama-sama. Oke, yang sudah ketemu katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Silahkan duduk. Diberkatilah orang yang sudah membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara, saya lanjutkan. Ketika Tuhan taruhkan ini dalam hati saya untuk disampaikan tempat ini, saya diberi kesempatan Tuhan untuk mengalami bagaimana saya bisa menjaga hati saya. Beberapa waktu yang lalu saudara, ya saya puji Tuhan dipercayakan untuk membina umat Kristen yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Boleh dibilang pembimas Kristennya Sidoarjo. Nah artinya saya punya guru-guru, ya guru-guru agama Kristen, baik yang PNS, non PNS, P3, honorer ya, banyak, dan juga ada penyuluh agama Kristen. Dan kami berencana ingin mengadakan Natal bersama guru-guru agama Kristen dan penyuluh agama Kristen se-Kabupaten Sidoarjo.
Nah, saya sebagai pimpinan ini kan ikut bertanggung jawab walaupun sudah ada panitia, ya. Panitianya sudah tersusun ketua, sekretaris, bendahara dan seluruh seksi. Hanya ada satu masalah, yaitu tempat, saudara. Tempat sampai hari kemarin belum dapat, saudara. Nah, ketika saya sampaikan kepada satu tempat di gereja, ya, apakah bisa tempat gereja ini dipakai? Waduh, nggak bisa, karena terlalu mepet dengan perayaan Natal. Saudara, saya langsung down, saudara. Waktu kita melaksanakan Natal itu tanggal 8 besok Desember, tempat belum dapat. Ya, saya ke gereja, ternyata tidak bisa. Ada perasaan kecewa. Ya, sedikit ada perasaan enggak enak. Karena saya sendiri ngomong tetapi tidak mendapatkan jawaban yang positif. Kalau mau nuruti hati, saudara, saya akan marah. Saya bisa memakai istilahnya kedudukan saya. Tetapi Tuhan ingatkan lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Manusia itu, daging itu memang lemah, saudara. Tetapi itu roh penurut, puji Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam hati saya. Ya, kalau saya mau kecewa, saya marah, bisa, saudara. Ya, bisa. Tetapi Tuhan mau kita melakukan, menghidupi firman Tuhan. Gak hanya bisa ngomong tok, saudara. Ya, puji Tuhan, saya akhirnya lolos. Saya tidak marah terhadap gembala, saya tidak marah terhadap gereja, ya, tetapi saya berbesar hati. Ketika saya bersyukur, berbesar hati, berterima kasih kepada Tuhan, tadi malam ada jawaban. Puji Tuhan, gereja Betani yang di Sun City apa Pak Yoni? Father Host memberikan tempat, membuka pintu selebar-lebarnya untuk guru-guru agama Kristen, penyuluh agama Kristen dan pegawai Kementerian Agama melakukan ibadah Natal. Puji Tuhan, saudara. Akhirnya saya bisa lolos. Dan yang kedua, saudara, enggak saya saja yang harus mengalami, tetapi pasangan hidup saya, istri saya, saudara. Istri saya kalau saya buat contoh itu senang, saudara. Dia selalu tertawa, artinya ada sukacita terus ya. Ya tadi malam, saudara, puji Tuhan, saudara, saya langsung begini. Enggak begini, saudara, kalau di gambar itu kan ada 2 jempol gede ya. Kenapa, saudara? Anak saya tadi malam mau bermalam minggu, padahal sudah hampir tiap hari ada kegiatan di luar ya. Masih saja mau malam minggu, padahal rencana mau saya ajak ke sini, ya. Tetapi mau bermalam minggu di Surabaya lagi. Sudah gitu minta ongkos, minta bensin. Aduh, saya ada tugas sebagai orang tua ya untuk mendisiplinkan anak. Kamu sudah setiap hari keluar, setiap hari kuliah. Ya, besok ada pelayanan di Malang. Ayo kita persiapkan. Marah, saudara. Anak saya yang terakhir ini kalau sudah marah, saudara, itu istri saya bisa jagain barang-barang, saudara. Iya, dulu waktu kecil masih umur berapa, Ma? Umur 6 tahun, ngamuk apa, saudara? Kaca ditendang. Iya, biar. Tadi malah marah, saudara. Istri saya puji Tuhan dengan suara yang lembut, ya, kalem. Karena dia tahu saya mempersiapkan firman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mah, metu mah. Iku kok kayak anak banting-banting apa? Dar-dor. Keluar, Mak. Istri saya keluar. Saya takut kalau keluar, karena saya akan mempersiapkan pelayanan firman hari ini, takut tidak bisa menjaga hati, saudara. Jadi istri saya keluar. Ketika dia masuk, puji Tuhan, Pak, nada saya enggak tinggi. Biasanya do itu sampai 2 kali oktav, Pak Yoni. Kalau sudah marah, waduh,
Mungkin kalah Mbak Ike suaranya. Tinggi Mbak Ike. Mbak Ike paling 1-2 oktav udah mentok. Ini kalau marah bisa 3-4 oktav. Saking tingginya. Puji Tuhan tadi malam lolos. Ya, saya dengan nada yang rendah, penuh kasih menasehati anak saya. Nah saudara, memang jagalah hati ini mudah diucapkan, gampang. Saya senang menyampaikan firman itu yang biasa terjadi sehari-hari di dalam rumah. Gampang saya mengucapkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tetapi saudara, ketika kita ingin firman itu jadi rema, iblis pakai itu. Iblis serang di situ. Hati kita itu memang terus istilahnya dicobai saudara. Gak gampang, gak mudah. Terutama pasangan hidup kita. Ya Pak Yoni ya, pasangan hidup ini memang Tuhan sediakan untuk mendidik kita. Ya, pasangan saya, istri saya, kalau istri saya istilahnya dia harus menjaga hati dari saya, dari anak-anak. Kalau kita tidak bisa menjaga hati, puji Tuhan saya ini bisa belajar di situ. Ketika tema ini dalam bulan ini ada, saya boleh belajar saudara. Saya jaga hati dengan segenap hati, dengan segala kewaspadaan. Ada satu cerita saudara. Jadi waktu kami ke pasar ya saudara, ke pasar setiap Sabtu itu saya senang ke pasar sama istri saya saudara. Senang, karena di pasar itu kalau wanita tuh kan memang kelemahannya di mata ya. Kalau lihat berambang, bawang, merica, ketumbar, lombok, tomat, walaupun masih ada, tapi keinginan hati saudara itu selalu beli terus saudara. Nah dalam perjalanan, bukan itu yang mau saya sampaikan, dalam perjalanan ke pasar, ini lucu saudara. Kita lewat sawah kan, rumah saya di desa juga saudara, masih mendingan ini, sawahnya nggak ada ya mas ya. Saya kalau ke gereja pasti lewat sawah, kalau ke pasar pasti lewat sawah. Jadi saya lewat sawah waktu mau ke pasar Sabtu pagi, di sebelah kanan ada baru ditanam, sebenarnya sudah ada tanaman, sudah berbuah. Hati kita berdua berbeda saudara, berbeda pendapat. Iku loh tanaman kacang hijau. Bukan, itu kedelai. Enggak, itu kacang hijau. Duduk itu kedelai. Saudara, karena temanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Wis, tak stop. Oke. Tapi saya enggak mau berhenti saudara. Oke, terserah kamu bilang kedelai, aku jagung, kita tujuannya ke pasar. Jagalah hati. Tetapi saya enggak terima di situ saudara. Besok ke pasar lagi. Sik mah, mandek dhisik nang kene ya. Nang kene. Saiki deloken. Iki buah apa-apa, tanaman apa? Oh, ternyata kelolor hitam panjang. Nah, jadi bukan kedelai, kacang hijau. Nah, saudara, kalau saya enggak terima, enggak bisa jaga hati, mungkin suasana yang begitu, kalau Sabtu pagi itu saya selalu menciptakan suasana kebersamaan, ya baik dengan istri dan dengan anak-anak. Caranya apa saudara? Tak jejer-jejer sepeda motor, anak saya kan banyak saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati saya dengan anak banyak. 4 saudara, tapi 1 di Jakarta. 3 orang ini aktivitas semua. Jadi kalau setiap hari saya pakai mobil, anak saya pakai, yang 3 pakai motor. Jadi kalau Sabtu itu kan kotor semua. Ya, kotor semua, saya jejer-jejer itu motor, mobil agak maju, saya siapkan semprotan, saya ajak anak-anak. Nah, ini menciptakan suasana yang baik ya, hati yang baik, baik saya dan istri dan anak-anak. Ayo sekarang kita nyuci bersama. Nah, jadi sama-sama nyemprot saudara. Jadi memang saya berusaha menjaga suasana hati itu tentram ya, baik, nyaman, bahagia. Karena ketika Amsal 17 ayat 22 katakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang
manjur. Bukan hanya untuk sakit penyakit, tetapi juga untuk kehidupan saudara. Saya ciptakan hati yang penuh bahagia, gembira, supaya apa? Makanya saya selalu pesan dengan istri, setiap pagi, tolong sebisa mungkin kita jaga suasana hati kita. Supaya apa saudara? Ketika suasana hati kita baik, tentram, maka firman Tuhan katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Terus, bila saudara semua hidup rukun bersama. Selanjutnya apa? Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubah. Iya, suara saya oktavnya rendah saudara. Jadi artinya ketika kita bisa menjaga suasana hati, disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Amin saudara. Artinya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini saya garis bawahi. Tidak cukup kita menjaga, tetapi dengan segala kewaspadaan. Artinya ekstra. Mengapa hati kita harus dijaga saudara? Mari kita buka di dalam Matius 15 ayat yang ke-19. Mengapa hati kita harus dijaga? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah saudara, demikian kalau saya membaca ini saudara, kalau kita tidak menjaga hati kita, ya, maka hal-hal yang kita baca tadi itu bisa saja terjadi. Saudara ingat cerita Kain, ya, Kain dan Habil. Ketika Kain dan Habil sama-sama mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, dan Kain korbannya diterima, Habil korbannya diterima dan Kain tidak, apa yang terjadi? Hatinya panas hati. Ya, Kain panas hati. Sehingga apa buah daripada panas hati? Timbul kemarahan, timbul kebencian, ya, timbul iri hati. Apa yang terjadi saudara? Pada akhirnya Kain membunuh Habil. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Ya, agar kita tidak mengalami hal-hal yang dialami seperti Kain. Dan contoh yang kedua, ya, ketika Hawa melihat buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika dilihat, wah, sangat baik buah ini. Ada kerinduan, keinginan untuk menikmati buah itu, saudara. Ya, keinginan hati. Saudara tahu bahwa hati ini adalah tempat apa? Keinginan, kehendak, ya. Terus apa? Emosi dan lain sebagainya. Ada keinginan Hawa, hatinya ingin menikmati buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan apa endingnya saudara? Pada akhirnya dia tidak saja sendiri memakan buah itu, Adam juga, dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Itulah contoh-contoh saudara, kalau tidak bisa menjaga hati, maka hati-hatilah dengan hatimu, ya. Jadi artinya kehidupan yang terpancar dari hati kita itu akan berpengaruh saudara. Nah saudara, sekarang singkat saja, berapa menit Pak Yoni? Nah, 30 menit dan tambahannya ya boleh ya, puji Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Ya, tentunya untuk menjaga hati itu sangat sulit, apalagi di dalam kehidupan sehari-hari kita diperhadapkan dengan kejadian-kejadian yang tidak pernah kita bayangkan, saudara. Terutama yang kerja, ya. Kalau saudara kerja di
kota yang cukup ramai, begitu keluar rumah sudah pasti itu kita dicobai. Ya, kadang saya sering, maaf untuk orang Sidoarjo, saya ini orang Sidoarjo juga Pak Yoni ya, Pak Yoni orang Malang ya. Saya pertama kali di Sidoarjo, begitu keluar rumah, tahu apa pengendara motor, pengendara mobil, saya enaknya dewe saudara. Keluar, kalau ke kiri mepet ke kiri nggak apa-apa saudara. Ini keluar ke kanan, nggak lihat kanan kiri saudara. Saya pernah guru itu hampir saya tabrak. Jadi dia mau begini, langsung saya dari sini saudara. Guru di daerah Tulangan. Aduh Tuhan, saya batin, kok gak ndelok kanan kiri yo. Kok apa nok tengengen gini, gak iso saudara. Langsung set, dan itu bukan hanya 1-2 orang saudara. Istri saya yang sering kali dicobai hatinya saudara. Dan istri saya ini lebih, kalau sekarang ini lebih gampang dia saudara, terpancing. Tapi saya selalu menyeimbangkan, ya Ma ya. Haleluya. Pasangan hidup itu selalu kalau satu lemah, satu kuat. Kalau dua-duanya lemah, repot saudara. Saya lihat Pak Yoni dan Bu Ike juga ini saling mengimbangi ya. Kalau satunya lagi lemah, Pak Yoni tiba-tiba bawa HP yang ada isi nomor rekening, puji Tuhan ya. Nah itulah yang terjadi. Nah saudara, terkadang kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya untuk menjaga hati itu sulit. Nah, bagaimana kita bisa menjaga hati agar hati kita tetap baik, tetap bersih, ya, tetap jernih, tetap gembira, tetap bahagia, tetap senang. Yang pertama, saudara, kita buka di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Bagaimana kita bisa menjaga hati agar tetap bersih, tetap baik, ya tetap bahagia, tetap gembira. Yang ayat 9 katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Selalu hamba-hamba Tuhan ketika mendapatkan solusi dari firman itu adalah yang pertama adalah firman. Karena bagi kami firman itu adalah yang utama ya, dan yang paling utama. Karena apa saudara? Pada mulanya Allah, ada mulanya firman, dan Allah bersama-sama dengan firman, dan firman itu adalah firman itu menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Jadi artinya firman itu adalah yang utama saudara. Dia adalah jawaban segala masalah, persoalan, pergumulan kita. Makanya bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Yaitu dengan menjaganya dengan firman. Saudara, pengalaman firman ini saya luar biasa. Saya selalu katakan bahwa firman Allah ini hidup dan berkuasa. Saudara harus imani, karena firman ini hidup dan berkuasa. Ketika kita baca, ketika kita renungkan, dan ketika kita perkatakan ya dengan mulut, maka firman itu tadi yang disampaikan Mbak Ike, Bu Ike, mujizat itu bisa terjadi saudara. Karena firman ini hidup dan berkuasa. Ketika kita baca, tidak sekedar membaca, baca kalau kami ada kewajiban setiap hari itu baca 2 pasal ya. Enggak hanya baca saudara, amin selesai laporan, tidak, tetapi harus direnungkan. Saya pernah mengalami satu persoalan masalah yang berat. Dalam 5 tahun 2 kali masalah sangat berat bagi saya saudara. Karena puji Tuhan saya dipercayakan sebagai sekretaris umum, mungkin pernah satu yang saya saksikan di sini, tapi pengalaman yang terakhir sebagai sekretaris umum LPPD Provinsi Jawa Timur, saya punya tanggung jawab yang besar.
kemarin di tahun kemarin itu memberangkatkan kontingen Jawa Timur sebanyak 150 personel ke Jogja dengan kebutuhan biaya kurang lebih 1 miliar. Sementara ketersediaan dana hanya 300 juta. Ada. Nah, yang 700 juta dari mana, saudara? Enggak tahu, saudara. Tetapi ketika saya diperhadapkan itu, karena itu adalah tanggung jawab saya sebagai Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Provinsi Jawa Timur, saya hanya bisa berlari kepada firman. Saya alihkan kecemasan saya, ketakutan saya, keraguan saya alihkan kepada firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan, saya renungkan firman Tuhan. Ya, saya perkatakan firman Tuhan. Saya perkatakan mungkin kalau Bapak Ibu yang kurang sehat, yang sakit, jangan boleh mengeluh. Boleh sekali waktu ingat, aduh kok awakku ngergesi yo, kok awakku ngene yo, kok ngene yo. Saudara, perkatakan firman, ya, aku sehat, nah, aku kuat, aku sembuh, aku bisa, aku berhasil, aku sukses, aku akan terus naik dan tidak akan menjadi turun, aku akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Terus perkatakan, ya, firman itu dekat dengan mulut kita, ada di dalam mulut kita. Ketika kita mengaku, ya, ketika kita percaya dalam hati maka kita dibenarkan, dan ketika kita mengaku dengan mulut maka kita akan diselamatkan. Artinya apa? Ketika kita memperkatakan firman dengan mulut kita, maka firman itu berkuasa, firman itu akan menghidupkan, saudara. Amin. Singkat cerita, saudara, saya tidak duga, saudara, Tuhan kasih hikmat. Memang iblis selalu menunjukkan fakta. 1 miliar, bro, 1 miliar bisa tah kamu cari. Sementara uang hanya 300, belum beli kostum 150 orang loh, saudara. Jadi kita mengikuti 11 kategori. Ada paduan suara dewasa, anak, PSDC, PSA, terus anak muda, banyak remaja, jadi 150. Fakta tidak mungkin terjadi, saudara. 300 kebutuhan 1 miliar, tetapi Tuhan berikan hikmat. Akhirnya apa, saudara? Saya lempar kepada semua pelatih, ada 7 pelatih kami, pelatih semua kategori, ada solo remaja, solo anak, ya. Saya kumpulkan, Tuhan kasih hikmat, gini saja, ini ada uang 300 juta, sementara kebutuhan kita 1 miliar. Bagaimana kita bisa mencukupkan kebutuhan kita dengan uang segini? Tuhan ingatkan, 5 roti dan 2 ikan. Betul, saudara? Kita mengucap syukur dengan 300. Saya ingat ketika Tuhan mengangkat roti dan ikan itu, mengucapkan syukur. Dan apa yang terjadi, saudara? Semua yang hadir, 5.000 orang itu makan, amin. Bahkan lebih. Saya ingat itu, saudara, dan saya praktekkan, saya baca firman Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Pelatih, wes gini aja Pak Dwi, saya punya ide. Apa idenya? Nah, karena mereka pelatih paduan suara, pelatih solo yang luar biasa, ya, nasional ini. Gini aja Pak Dwi, kita akan ngamen. Waduh, ngamen, saya pikir ngamen di lampu merah, jalan gitu. Enggak, saudara, saya ajak Pak Yoni bawa keyboard, ngamen, enggak. Tetapi bikin satu konser, ya, kita pinjam di Petra, gedungnya Petra kita pinjam, terus di Malang kita juga pinjam, di gereja-gereja besar kita pinjam. Kita ngamen gereja-gereja, saudara, dengan menampilkan paduan suara, solo, vokal grup. Dan puji Tuhan, saudara, kita juga adakan lelang lagu, saudara. Jadi nanti ada paduan suara melelang lagu ini. Ayo lelang, siapa yang berani, yang tertinggi dia duduk di depan, dia mendengarkan konser. Puji Tuhan, saudara,
sampai pada hari haknya 1M itu tercukupkan saudara, dan bahkan berlebih-lebihan saudara. Dan bisa dari setiap kategori itu bisa membagikan kostum, ya, kaos, masing-masing kategori dengan, jadi mereka setor ke LPPD untuk dipergunakan untuk secara umum. Daripada kita memikirkan persoalan, masalah, ya, lebih baik kita arahkan kepada firman. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga hati kita, maka harus membaca, merenungkan, dan memperkatakan. Mudah saudara, baca aja. Kalau disuruh baca kan nggak susah ya, semua bisa baca ya. Baca, renungkan. Saya meyakini apa yang kita baca, kita renungkan, 10% saja itu menjadi rema, itu sudah menjadi berkat saudara. 10% saja, mungkin enggak sampai 10, 5%. Tuhan perhitungkan yang kecil itu. Ya, ingat janda di Sarfat. Tuhan enggak melihat seberapa yang kita dapat, tetapi apa yang kita percayai, seberapa persen, itu yang Tuhan akan munculkan saudara. Jadi mulai hari ini, amin, baca, renungkan, perkatakan. Ya, karena firman Allah itu adalah hidup dan berkuasa. Amin. Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua, agar kita bisa menjaga hati kita. Yang kedua kita buka di dalam 1 Tesalonika 5. Amin. Kalau saya buka Alkitab ini kan agak kecil ya. Kalau buka Alkitab ini kan harus saya taruh sini, jungkir saudara. Jadi akhirnya saya pakai HP ya. Ayat yang ke-18. Haleluya. Ini hal yang kedua, langkah yang kedua yang harus kita lakukan agar kita bisa menjaga hati kita, agar tetap bersih, tetap baik, tetap jernih, tetap bahagia. Ya, saya bacakan buat saudara ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki siapa? Allah. Itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi sangat penting mengucap syukur saudara. Kalau tidak ada ucapan syukur dalam hati kita, maka akan yang muncul iri hati, ya, melihat tetangga kanannya, wah, mah itu ada dari Polytron, wah, kayaknya TV 52 in, ada ya 52 in Pak Yoni, aku ya gak tahu duwe masalahnya, wah, mosok TV ini dewe mek 32 in. Jaga hati, mengucap syukur. 32 in, puji Tuhan kalau saya nonton dekat 1 meter seperti 60 in saudara. Betul saudara, ini kelihatan jauh, tapi kalau saya dekatin kelihatan besar saudara. Jadi mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, saya diberikan TV 32 in. Kalau pengen kelihatan besar, saya ambil bangku, duduk di depan TV, udah kelihatan 52 in ya saudara. Mengucap syukur, Tuhan berikan mobil Sigra. Kadang saya juga, kapan nih ganti, kalau doa pagi ya Pak Juni, iki konco-koncone wis CR-V loh iki, kok masih Sigra. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya dengan Sigra ini nyaman, tentram, damai, sukacita saudara. Tadi waktu kami jalan kelihatan mendung. Wah, mah itu kayaknya mendung mah di jalan tol. Enggak apa-apa mah. Kita walaupun Sigra tetapi enggak kehujanan. Amin saudara. Mengucap syukur saudara. Walaupun Tuhan kasih motor, ya sepeda motor. Kemarin kesaksian hamba Tuhan yang di Pandaan saudara.
Waktu dia belum punya motor, dia tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, saya bisa tetap beribadah walaupun berjalan kaki, walaupun pakai sepeda. Tiba-tiba ditawari orang, mau tah pakai sepeda motor iki? Mau saudara, mengucap syukur dulu ya. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan beri, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini pagi kalau bangun tidur ya, saya sekarang belajar seperti itu saudara kalau doa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan berikan nafas yang baru buat saya. Tuhan berikan hari yang baru. Saya percaya hari ini penuh dengan keberhasilan. Hari ini pasti Tuhan berkati. Hari ini Tuhan pasti lindungi. Saudara, mengucap syukur dulu ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu adalah keinginan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi apapun yang saudara miliki hari ini, ucapkan syukur ya. Ingat ketika Tuhan menaikkan roti dan ikan, dia mengangkat dan mengucapkan syukur atas berkat itu. Dan apa yang terjadi? Berlipat ganda. Amin saudara. Ucap syukur dengan apa yang ada. Kalau mau berlipat ganda, tetapi bukan berarti itu menjadi patokan. Aku mengucap syukur. Enggak saudara. Tetapi Tuhan melihat hati. Ya, kalau manusia melihat faktanya ya, tapi Tuhan melihat hati. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang ketiga, sedikit lagi saudara. Masih ada waktu ya Pak Yodi ya. Puji Tuhan. Bagaimana agar kita bisa menjaga hati kita tetap bersih ya, tetap bahagia, tetap sukacita, tetap bergembira. Maka yang ketiga, milikilah komunitas yang baik, yang benar, yang membangun. Kita buka di dalam 1 Korintus 15. Ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya apa? Milikilah komunitas yang benar dan membangun. Ya, jangan memiliki komunitas yang merusak kebiasaan baik kita. Saudara, kalau ada persoalan, ada masalah, jangan datang kepada komunitas yang salah. Jangan datang kepada perkumpulan PKK, ya. Jangan datang kepada perkumpulan Dharma Wanita. Ya, istri saya Dharma Wanita ini saudara, Sidoarjo. Jangan datang ke yang lain saudara. Saudara, kalau kita punya persoalan, masalah keluarga, masalah rumah tangga, kalau kita datang ke orang yang salah, maka kita akan mendapatkan hal yang salah. Ya. Jadi pilihlah komunitas yang benar, yang baik, yang membangun, yang selalu memberikan dukungan, yang selalu mendoakan. Yaitu komunitas apa saudara? Kalau di sini apa Pak Yoni? Menara doa. Kalau di saya itu kelompok sel dulu ya Maya, family altar, kekal, dan lain sebagainya. Datang ke situ. Mungkin di kelompok kita tidak bisa memberikan jawaban secara nyata, tetapi dengan doa, ya, dengan dukungan, dengan perhatian, itu sudah sudah jawaban buat kita, positif jawabannya. Tetapi kalau kita datang ke kelompok PKK, tahu nggak Jeng? Suamiku loh Jeng, waduh nek turune ngorok. Padahal bojoku dhewe sing wedok ngorok. Ketawa istri saya. Kami selalu kalau malam itu kalau saya rekam dua-duanya, kalau saya suara sopran, dia suara alto.
Besok hari dia tenor, saya bass. Untungnya kami sama-sama tidur. Tapi kalau satu tidur, satu enggak, nah itu baru tahu. Ngerti jeng? Ngorok nggarakno aku enggak iso turu jeng. Sampai isu aku enggak iso turu jeng. Saudara, nek ngono pegatan. Nah, itu kalau kita ada di dalam komunitas yang salah. Wes golek sing anyar, repot saudara. Jadi milikilah komunitas yang benar, yang baik, yang membangun. Ya, supaya kita juga mendapatkan impact yang baik. Ya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, maka dari situlah terpancar kehidupan. Maka kita akan mengeluarkan hal yang tidak baik. Ya, kalau kita mendapatkan nasihat yang salah seperti tadi saya katakan, wis pegaten ae, golek meneh. Repot saudara. Ya, ada satu teman saya saudara, ya sedikit kesaksian, ini hati-hati Bapak Ibu. Teman saudara itu memasukkan sesuatu dan berdampak sesuatu keluarnya. Dia suka nonton YouTube belatung saudara, ngerti belatung? Apa ya belatung? Set yang ada di borok-borok binatang, borok-borok orang yang sakit ini setiap hari dia nonton saudara. Dan apa? Nonton akhirnya dicerna, masuk ke dalam pikiran, diolah. Iblis senang kalau kita sedang memikirkan sesuatu yang tidak baik, dia buahi saudara, sampai matang. Ngerti saudara? Kira-kira 1-2 bulan yang lalu, ini teman satu kantor, satu ruangan. 2 bulan yang lalu, tiba-tiba 3 hari, kok anak ini enggak masuk ya? Tapi saya curiga, mungkin sakit. Loh, kok sampai seminggu enggak masuk? Loh, sampai sebulan. Akhirnya saya curiga, saya tanya sama teman dekatnya, kemana teman saya ini? Oh Pak, dia operasi kakinya sebelah kiri, dari sini sampai ke bawah, dioperasi, diambil dagingnya yang penuh belatung saudara. Jadi apa yang kita masukkan, apa yang kita terima, itu akan keluar saudara. Jadi hati-hati. Lebih baik kita masukkan firman Tuhan. Sampai hari ini teman saya belum masuk saudara. Mungkin sudah 2 bulan. Hati-hati. Jadi kalau lihat YouTube ya, lihat apa yang baik-baik saja. Ya. Saya suka olahraga saudara. Saya senang olahraga. Yang keluar saya senang olahraga. Yang jeleknya saya suka nonton UFC saudara. Kalau ada kuncian-kuncian baru, saya ngomong sama istri saya, "Mah, ini ada kuncian baru, praktek yuk." Kunci saudara. Jadi hati-hati saudara. Jadi korban istri saya. Itu dulu saudara. Haleluya. Jadi hati-hati ya. Jadi apa yang kita masukkan, apa yang kita terima, makanya milikilah komunitas yang baik, benar dan membangun, sehingga apa yang kita terima masuk itu akan memancar kehidupan yang diinginkan Tuhan. Yang terakhir, yang terakhir, bagaimana kita bisa menjaga hati kita agar tetap bersih, murni, bahagia, senang, sukacita. Yang keempat kita buka di dalam Yesaya 61. Yesaya 16. Yesaya 16. Yesaya 16 ayat 7. Sebab itu biarlah orang Moab meratap seorang karena yang lain, biarlah sekalian meratap mengingat kue kismis. Oh salah juga saudara. Jadi artinya intinya, saya lihat lagi yang lain, intinya yang keempat, ya, latihlah diri untuk terus berdoa, memuji dan menyembah.
Jadi tadi pujiannya yang terakhir gimana Bu Ika? Iya, mengenal. Jadi artinya latih diri ya untuk kita bisa menjaga hati kita tetap baik. Terus ada di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, yaitu caranya dengan berdoa, dengan memuji dan menyembah. Makanya dari tadi pagi sampai ke sini saya katakan, Mah, setel lagu-lagu rohani ya, supaya kita menjaga hadirat Tuhan, menjaga hadirat Allah. Ya, ketika hadirat Allah itu ada, Saudara, maka hati kita juga tetap tentram, ya, tetap benar, tetap baik, tetap bahagia. Dan Tuhan pasti akan menyatakan mujizatnya, mencurahkan berkat-berkatnya, amin. Latih diri, memang tidak mudah Saudara untuk berdoa, memuji dan menyembah. Bisa di mana saja. Kemarin anak saya nangis-nangis Saudara, dia memang suka memuji, menyembah, tetapi kayaknya bukan memuji menyembah. Anak saya itu beli headset 200.000 ya, Ma. 200.000 mungkin ya, ini saya positif. Mungkin di jalan dia sambil memuji menyembah Saudara. Pekerjaannya jauh di Perak, sementara rumahnya di Tulangan. Anak si Peti itu Mbak Ika. Jadi pekerjaannya di Kapasan. Mungkin sambil muji menyembah, nggak terasa rame, kencang dok, jatuh. Pak, waktu datang, Nak makan ya. Ini Bapak lagi makan nih. Bapak bikin urutan khas Bali itu loh. Enak. Aku gak selera Pak. Mbak sedih, mbak rodok nangis. Kenapa? Aduh, headsetku 200.000 hilang. Aduh, beli lagi nanti duit mana lagi? Aduh, belum gajian. Nah Saudara, memang ya, kita latih diri memuji menyembah. Walaupun headsetnya hilang, kita coba tetap memuji menyembah Tuhan, tetap bersyukur, amin. Latih diri sebisa mungkin kita, ya cara kita, Tuhan tahu kok hati kita. Kalau teman saya kalau memuji menyembah Tuhan itu hanya satu senar Pak Yoni, ting ting ting, loh tapi bisa nyembah loh, luar biasa. Saudara nggak bisa memuji nggak bisa main gitar, nggak apa-apa, naikkan pujian kepada Tuhan, sembah Dia. Ya, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, Dia yang mencipta. Berikan pujian, sembah Dia, agungkan Dia, dan sampaikan doa-doa kepada Tuhan. Amin Saudara. Dan itu yang terakhir, melatih diri untuk berdoa, memuji dan menyembah. Saya undang para PAW, petugas praise and worship. Jadi Saudara, memang kita mudah ya untuk mengucapkan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kita. Puji Tuhan, ketika Tuhan Yesus akan naik, Dia berfirman, Aku akan menyertai engkau ya sampai pada akhir zaman. Aku akan berikan Rohku untuk menyertai kamu. Jadi ingat Saudara, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, artinya ekstra keras ya. Jangan sampai marah, boleh marah tetapi itu tidak dibuahi. Ya jangan sampai emosi, jangan sampai iri. Itu memang semua manusiawi. Tetapi ada Roh Kudus ya yang akan menolong kita. Mungkin sesaat boleh, tetapi tidak boleh berlama-lama. Amin. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Lagu yang terakhir. Kita tutup Alkitab kita. Glory, haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, Yes, glory, haleluya. ku tersanjung
Mari jemaat saja angkat pujian ini dengan penuh iman, penuh keyakinan yang keluar dari hatimu. Hidup kami, yes, itu semua adalah karya Tuhan, pemberian Tuhan, berkat daripada Tuhan. Yes, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Sembah Dia, tinggikan Dia. Engkau yang memampukan kami Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami bisa menjaga hati kami agar tetap bersih, tetap baik, tetap benar di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh memancarkan kehidupan seperti yang Kau inginkan Tuhan. Ada kasih di dalamnya, kami boleh memancarkan terang, kami boleh berdampak sebagai garam Tuhan. Itulah yang Kau inginkan dari kami Tuhan. Kami percaya secara manusia kami tidak mampu, kami tidak sanggup,
tetapi ada satu oknum, yaitu Roh Kudus. Dialah yang memampukan aku untuk melakukan firman-Mu dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya firman yang sudah keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia. Firman itu akan mengerjakannya sampai berhasil. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya firman-Mu menguatkan kami saat ini, memberkati kami, sekaligus menegur kami Tuhan, memperbaiki kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, sungguh mengucap syukur atas firman-Mu. Mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Mari yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkata. Jangan duduk. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Dwi. Biarlah Tuhan memberkati dalam setiap apapun yang dikerjakan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kita akan berikan persembahan yang kedua, berkat anak cucunya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Allah bergenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati dengan melipat kali ganda. Amin. Pengumuman, hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Bapak Ibu semua silakan untuk hadir di tempat ini, berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja kita, bahkan untuk dunia yang saat ini sedang mengalami peperangan, ya. Kita mau doakan bukan untuk satu bangsa tetapi untuk semua kemanusiaan bagi bangsa yang sedang berperang. Dan juga kita akan bertemu kembali pada hari Minggu, ibadah umum yang disertai dengan perjamuan kudus dan juga persembahan berpuluhan. Biarlah Tuhan juga hadir di tengah-tengah ibadah kita pada hari yang akan datang. Bapak Ibu semua silakan hadir untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan untuk persembahan Natal silakan diserahkan kepada Ibu Didit sebesar 8 juta yang kita butuhkan, kekurangannya biarlah Tuhan yang mencukupkan. Ya, dari tahun ke tahun sepertinya jumlahnya ya seperti itu ya, 8 juta. Tidak pernah naik Pak Dwi. Ya, kalau gereja besar pasti naik. Ya, kalau gereja kita ya segitu saja. Ya, kita percaya Tuhan akan mencukupkan semuanya. Amin. Kalau Tuhan mencukupkan yang tahun-tahun lalu, pasti Tuhan mencukupkan untuk tahun ini. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya
kami tetap menjaga hati kami Tuhan. Di dalam kondisi apapun juga kami tetap menjaga hati kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ulurkan tangan kita ke anak-anak kita. Kita mau doakan anak-anak kita untuk melangkah di dalam bulan Desember. Biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan, hikmat, akal budi yang dari surga. Kami mohonkan berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus untuk anak-anak kami Tuhan. Biarlah yang belum sekolah, yang sudah sekolah, yang Tuhan yang akan PTS, Tuhan tolong semuanya saat ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat, akal budi yang dari surga. Tuhan tolong jauhkan dari segala kenakalan apapun juga. Oh Tuhan, kendalikan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya menjadi Tuhan anak-anak yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi teman-temannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya hari ini Tuhan juga akan memberkati orang tuanya, kakak neneknya yang mengasuh. Tuhan tolong berikan kekuatan, apapun yang dibutuhkan untuk sekolahnya, Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengurapi anak-anak kami ini dengan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapan atas anak ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan-Mu atas anak ini Tuhan. Tolong. Kau tahu anak ini tidak mempunyai orang tua, tapi Engkau orang tuanya Tuhan yang senantiasa menjaga anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau tahu kerinduan anak ini Tuhan. Biarlah Kau senantiasa cukupkan apa yang menjadi kebutuhan di sekolah. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah memberkati anak-anak kami Tuhan. Kami mohon anak-anak ini tetap setia kepada Engkau sampai mereka ya Tuhan tua, sampai mereka dipanggil Tuhan menjadi berkat untuk banyak orang. Tolonglah anak ini Tuhan. Jauhkan dari segala pergaulan yang jahat. Biarlah Engkau senantiasa kirimkan orang-orang yang baik Tuhan untuk bergaul dengan anak-anak ini. Terima kasih Bapa. Saya berdoa Tuhan, biar Engkau memberkati Pak Dwi yang sudah menyampaikan firman untuk kami segalanya. Kau berkati dalam pekerjaannya, dalam rumah tangga anaknya semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya berdoa Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, orang dewasa, para lansia. Biarlah Engkau memberkati dimanapun mereka tinggal. Tuhan tolong semuanya. Kau lindungi Tuhan. Kalau sebentar mereka mau pulang, Tuhan sertai. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Politik yang sedang memanas saat ini Tuhan, kendalikan. Haleluya. Para calon-calon presiden dan wakil, supaya tidak provokasi Tuhan, sehingga keadaan Indonesia ini menjadi aman dan damai. Terima kasih Engkau pilihkan pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin yang senantiasa amanah untuk rakyatnya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya saat ini Palestina dan Israel yang masih Tuhan bertempur, biarlah Tuhan Engkau akan kendalikan para pemimpinnya supaya ada kedamaian. Kasihanilah anak-anak, kasihanilah orang-orang sipil yang banyak meninggal Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan tolong. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah berkati kami. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setelah doa berkat, saya mohon Pak Anto akan di depan, kita akan doakan karena hari ini beliau ulang tahun. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama. Tuhan sudah memberkati usahamu, Tuhan sudah memberkati ekonomimu, Tuhan sudah memberkati sekolahmu, Tuhan sudah memberkati keuanganmu, Tuhan sudah memberkati apapun yang engkau butuhkan. Tuhan hari ini sudah menyediakan untuk kami segalanya. Kami percaya Tuhan, mujizat itu masih ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kami segalanya. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Anto saat ini. Silakan Pak Du, yang saat ini berulang tahun. Biarlah Tuhan, Engkau tahu kesetiaannya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Yesus, amin, amin, amin. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yesus. Amin. Haleluya. Amin.